semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, maka kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin ketua kelas bisa menyiapkan doa. Silakan. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Baik, semoga dengan kita berdoa, kita bersungguh-sungguh, kita dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menuntut ilmu. Oke, ini di kelas ini hari ini ada yang nggak masuk nggak? Atau masuk semua? Masuk semua ya. Alhamdulillah, semoga bisa konsisten dan selalu sehat dan semangat dalam menuntut ilmu. Baik, di sini untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bab program linear dengan subtema nanti yaitu kita terfokus pada nilai optimum, maksimum dan minimum, maksimal dan minimum gitu ya. Oke. Baik, untuk tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama, siswa nanti dapat menentukan nilai optimum, maksimum dan minimum dari masalah program linear. Yang kedua, siswa dapat memecahkan persoalan nilai optimum dan minimum dalam persoalan tekstual atau kehidupan sehari-hari. Untuk yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan soal susah, yaitu soal terkait soal nilai optimum, maksimum dan minimum. Baik, di sini ada yang tahu nggak ini? Apa itu model matematika? Mungkin ada yang tahu model matematika? Belum tahu ya? Oke. Di sini kita nanti akan belajar tentang model matematika. Bisa teman-teman lihat yaitu apa itu model matematika? Model matematika dalam program linear itu dibedakan menjadi dua teman-teman. Yang pertama yaitu fungsi kendala dan ada fungsi tujuan. Untuk fungsi kendala itu berbentuk sistem ketidaksamaan linear yang merupakan syarat atau pembatas dari masalah program linear. Sedangkan untuk fungsi tujuan itu merupakan fungsi yang optimum atau dioptimalkan, maksimum atau minimum. Disebut juga fungsi objektif yang berbentuk atau bisa disimbolkan dengan Z. Z ini maknanya yaitu AX plus BY. Jadi ya teman-teman, bisa dipahami? Bisa. Oke, untuk selanjutnya ini kita akan belajar tentang langkah-langkah menentukan nilai optimum suatu fungsi tujuan dengan uji titik sudut. Yang pertama itu langkahnya menggambar dulu teman-teman. Kita menggambar adalah penyelesaian dari kendala-kendala masalah program linear. Kalau semisal tidak ada gambarnya teman-teman, kalau semisal ada, kita lanjut ke step yang kedua yaitu menentukan koordinat titik sudut dari daerah penyelesaian. Untuk langkah yang ketiga nanti kita mensubstitusikan koordinat titik sudut ke dalam fungsi tujuan. Yang terakhir itu nanti kita menentukan nilai terbesar atau maksimum dan nilai terkecil atau minimum. Itu. Nah, udah nggak usah lama-lama ya. Kita akan lanjut ke contoh soal. Kita akan mengaplikasikan tadi langkah-langkah ke soal ini. Yaitu contoh soalnya bisa teman-teman lihat daerah yang diakhir pada gambar di samping merupakan himpunan penyelesaian suatu sistem ketidaksamaan. Bisa teman-teman lihat di sebelah kanan itu ada grafik di mana ada dua kurva teman-teman. Tentukan nilai minimum dan maksimum fungsi objektif yaitu X3X plus 2Y pada daerah penyelesaian tersebut. Teman-teman bisa kita lihat ya untuk kurva yang pertama itu X-nya yang ini ya teman-teman. X-nya 2, Y-nya 4. Dan yang kurva yang kedua X-nya 3, Y-nya 3. Oke. Baik, kita langsung saja sudah nggak usah lama-lama lagi ya, kita akan mengikuti langkah-langkah tadi. Karena ini tadi udah ada gambarnya, kita langsung mencari menentukan titik sudutnya teman-teman.
Baik teman-teman, di sini untuk langkah yang pertama yaitu kita akan menentukan titik sudut terlebih dahulu. Tentukan titik sudut. Ada yang tahu titik sudutnya di mana aja teman-teman? Oke, mungkin dari Bapak yang kasih tahu dulu ya. Untuk yang pertama, titik sudut teman-teman bisa lihat. Jadi kita terfokus pada aksiran teman-teman. Aksiran, di aksiran sini itu ada 3 titik kalau teman-teman cermat, yaitu titik di sini, dan perpotongan 2 kurva. Untuk yang pertama, berarti kalau semisal ini itu Z, berarti X-nya kalau semisal ini kan di grafik Y ya teman-teman, berarti kalau semisal Y-nya 4, berarti X-nya 0, paham ya? Berarti untuk sudut yang pertama, perpotongan yang pertama, sudut 0,4. Terus yang paling bawah itu berapa teman-teman? X-nya 3, Y-nya 0. X-nya 3, Y-nya 0. Nah teman-teman, kalau semisal dari perpotongan 2 kurva ini, ada yang tahu? Ada yang tahu mungkin? Atau masih bertanya-tanya gimana sih cara ngitungnya? Kan bisa udah tahu? Masih bertanya-tanya? Wahyu sih? Masih bertanya-tanya ya? Oke, kita misalkan saja perpotongan 2 kurva ini yaitu X dan Y itu ya teman-teman. Ini kita masih mencari. Oke, terus yang langkah yang kedua yaitu bisa kalian lihat teman-teman, titik potong kurva. Jadi untuk mencari titik potong kurva, atau mencari ini itu dengan pertidaksamaan kurvanya itu teman-teman. Untuk yang kita mencari ya kurva yang sini dulu ya. Cara mencari yaitu 4 dikalikan X, paham? 4 dikalikan X jadi 4X ya teman-teman, ditambah dengan 2 dikalikan Z. Dari sini paham? 4 dikalikan X jadi 4X, ditambah 2 dikalikan Y, 2Y. Karena itu yang di aksis sebelah kanan atau yang ke atas, berarti lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar, sama dengan 4 kali 2. Lanjut untuk kurva yang kedua, berarti 3 dikali sum X berarti 3X ditambah 3 dikali sum Y 3Y. Lebih besar atau lebih kecil? Karena yang di ASL kanan berarti lebih, paham? Karena di ASL kanan itu, kalau semisal yang di ASL kanan itu berarti lebih besar teman-teman. Kalau yang kiri berarti lebih kecil. Itu lebih besar begini makanya. 3 kali 3 9. Oke, dari kedua pertidaksamaan kurva ini kita akan menyamakan dengan mengganti pertidaksamaan dengan kata sama dengan 4X tambah 2Y sama dengan 3X tambah 3Y sama dengan 9. Nah, setelah ini dari teman-teman ada yang tahu diapakan operasinya? Substitusi. Apakah betul substitusi? Eliminasi ya teman-teman. Oke, betul, eliminasi dengan cara kita hilangkan variabel yang mau kita hilangkan, yang ininya dulu ya, yang mudah ya. Oke, variabel D kita hilangkan, maka berarti yang atas kita kali 3, yang bawah dikali 2. 3 kali 2. Oke, 4X plus 2Y sama dengan 8 dikali 3. 4X kali 3 12X ditambah
3 kali 2Y 6Y, 8 kali 3 24. Oke, lanjut. 3X plus 3Y sama dengan 9. Kita kali 2, 3X kali 2 ditambah 3Y kali 2 6Y sama dengan 9 kali 2 18. Tinggal kita kurangkan apa tambahkan? Kurangkan. Jadi untuk variabel Y kita bisa hilangkan karena 6Y kurang 6Y sama dengan 0. Ya teman-teman. Jadi kita terfokus ke 12X sama 6X. 12X kurangi 6X berapa? 6X. 6X 24 dikurangi 8 24 dikurangi 18 6. Jadi X sama dengan 6 dibagi 6. X sama dengan berapa? 1. Pintar. Oke, next. Ini kita substitusikan ke persamaan yang 4X tambah 2Y sama dengan 8. 4X kita masukkan X-nya tadi berapa? 1. 2Y. Maka 4 kali 1 tambah 2Y. Oke, lanjut. Maka 2Y sama dengan 8. 2Y sama dengan 4. Y sama dengan 4 bagi 2. Y sama dengan 2. Nah, pintar sekali. Sudah bukan? Udah susah? Udah susah ya? Oke. Yang penting kalian tahu skema atau alurnya, nanti mudah mengerjakannya. Nah, dari sini teman-teman bisa kita lihat bahwa X-nya ketemu 1 dan Y-nya ketemu 2. Maka di sini titik potongnya bisa kita ketahui 1,2. Oke, setelah kita menemukan titik sudut yang ada 3 titik ya, 0,4, 3,0 sama 1,2. Nah, untuk selanjutnya kita ke langkah ketiga, mensubstitusikan nilai XY ke fungsi objektif. Tadi fungsi objektifnya berapa? Tadi fungsi objektifnya itu F 3X plus 2Y, atau bisa kita lambangkan khusus objektif itu Z sebagai 3X plus 2Y. Kita substitusikan titik sudut ke fungsi objektif tadi 3X plus 2Y. Yuk kita masukkan. Persamaan pertama 0,4 ke persamaan 3. X-nya kita masukkan langsung ya. X-nya berapa ini teman-teman? 0 ditambah 2, Y-nya berapa? 4. 3 kali 0 tambah 2 kali 4 maka hasilnya adalah next. Untuk 3,0 maka fungsi objektifnya 3. X-nya berapa? 3. Y-nya maka 3 kali 3 ditambah 2 kali 1 2 kali 0 hasilnya tadi 9. Next, untuk selanjutnya yaitu ke titik sudut yang ketiga 1,2. 3 X-nya berapa? 1 ditambah 2X-nya 2. 3 kali 1 ditambah 2 kali 2 maka hasilnya 7. Nah, dari ketiga hasil ini teman-teman kita bisa lihat bahwa hasil minimumnya itu berapa? Yang paling sedikit antara 7 dan 9 7. Jadi nilai minimum adalah 7, sedangkan nilai maksimum adalah 10.
Nah, itu tadi teman-teman langkah untuk mencari nilai minimum dan maksimum dari grafik dua grafik tersebut. Jadi untuk langkah yang pertama tadi apa? Menentukan titik sumber. Yang kedua menentukan titik perpotongan dari dua kurva tadi dengan cara eliminasi dan substitusi. Lalu yang langkah ketiga itu kita mensubstitusikan nilai x dan y ke fungsi objektifnya tadi teman-teman. Maka bisa dilihat nanti hasilnya yang paling kecil itu nilai minimum, sedangkan yang paling besar itu nilai maksimum. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan terkait mencari nilai optimum dengan aplikasi GeoGebra. Teman-teman, ya, teman-teman bisa cek secara bersama. Gimana sih aplikasi GeoGebra itu? Nah, tampilan aplikasi GeoGebra seperti ini, teman-teman. Jadi kita nanti mencari persamaannya 4x plus 2y lebih besar sama dengan 8. Itu nanti muncul kurva seperti ini, yang di atas sebelah kanan kan lebih besar sama dengan. Terus yang persamaan 3x plus z lebih besar sama dengan, kurvanya seperti ini. Juga yang di atas ke atas karena lebih besar. Terus untuk titik sudut ini yang A ini 0,4 sama kan? Terus yang B 3,0. Sedangkan yang C atau perpotongan dua kurva itu ketemu di sini 1,2. X-nya 1, Y-nya 2. Jadi teman-teman diharapkan untuk aplikasi GeoGebra juga bisa sebagai tambahan belajar teman-teman untuk mencari nilai optimum dengan. Oke, jadi untuk penyelesaian nilai optimum tadi bisa dipahami ya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan dari sistem pengerjaannya tadi, mungkin ada yang bingung atau malah sudah paham semua? Sudah ya. Jadi kalau semisal ada LKPD, ini pasti ada LKPD yang nanti akan dikerjakan, harus bisa loh ya. Oke, jadi ini langsung saja. Ini untuk sesinya kita mengerjakan LKPD untuk saya menjaga untuk soalnya. Ini kelompoknya sesuai barisan saja, nggak usah ribut-ribut ya. Oke, bisa ambil. Jangan dibuka dulu. Oke, jadi untuk di LKPD nanti ada 2 soal teman-teman sesuai nomor yang kalian dapatkan dan dikerjakan. Oke, jadi teman-teman nanti kalau sudah selesai bisa maju ke depan, 2 kelompok nanti maju secara bersamaan untuk pengerjaan, nanti bisa presentasi, gitu ya. Apakah sudah dimengerti? Sudah ya. Silakan mengerjakan, waktunya 5 menit dari sekarang. Oke, jadi sudah selesai semua? Sudah ya. Oke, nanti bisa perwakilan salah satu untuk maju menuliskan jawabannya. X plus 2y ini, jadi X plus 2y itu kan sama dengan 20. Nah, X-nya tadi ketemu 4, jadi 4 plus 2y sama dengan 20. Maka ini kita pindah ruas, dikurangi jadi 2y sama dengan 16. Maka diperoleh y sama dengan 16 dibagi 2 yaitu 8. Oke, maka banyak model A itu sama dengan X. Jadi X-nya tadi sama dengan 4 dan model B sama dengan Y yaitu 8. Oke, dari jawaban teman-teman tadi udah betul nggak? Atau yang beda? Atau yang betul? Betul, Oke, sama semua. betul ya, sama semua ya. Oke, berikan plus pada temannya waktunya. Jadi
nilai X-nya itu ketemu 1, kemudian nilai Y-nya ketemu 3/2. Jadi nilai maksimumnya 12, kemudian untuk nilai minimumnya 4. Oke, dari jawaban dari Queen, apakah sama atau beda? Sama ya. Oke, kita berikan aplaus buat Queen. Oke, di sini Bapak ada sedikit hadiah buat yang tadi maju presentasi ke depan. Buat Wahyu Ningsih dan Queen bisa maju ke depan. Oke. Oke, selamat ya. Ini ada sedikit hadiah. Nanti ini kan satu tuh. Nanti kalian bagi kaos ini, oke? Oke, selamat. Dan tetap semangat belajar matematika. Lupa tadi ada di lampiran KBD ada asesmen sebagai tugas kalian di rumah. Kalau dikerjain besok minggu depan dikumpulin ya. Oke, siap? Siap. Oke, dari pembelajaran kali ini mungkin ada yang ditanyakan? Sudah cukup ya? Oke. Baik. Untuk pembelajaran kali ini tadi kita belajar tentang apa aja? Bisa sebutkan? Menggambar, terus apa lagi? Ada yang lain? Nilai minimum dan maksimum. Menentukan nilai minimum dan optimum, oke? Di sini Bapak nyimpulkan ya terkait langkah-langkah menentukan nilai optimum dan minimum itu yang pertama menggambar daerah penyelesaian terlebih dahulu kalau belum ada gambarnya. Yang kedua itu menentukan titik sudut. Yang ketiga menentukan nilai Z atau nilai fungsi objektif. Terus yang keempat menentukan nilai optimum dan maksimum itu sendiri. Baik, setelah ini nanti kalian bisa belajar terkait bab selanjutnya yaitu dasar matriks dan operasi matriks. Bisa dipelajari supaya minggu depan biar sudah siap terkait materi tersebut. Mungkin itu tadi yang dapat Bapak sampaikan. Tetap semangat belajar dan terus apa? Semangat. Terus semangat. Mana nih semangatnya? Yeay. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang